Komunikasi politik semakin gencar dilakukan sejak pemilihan presiden secara langsung tahun 2004, kemudian diikuti pilkada secara langsung. Komunikasi politik tersebut penting bagi calon. Peta politik negara kita belum terpetakan hanya dari segi organisasi politik yang berbeda warnanya atau memiliki ciri khas masing-masing, tetapi masih bergantung kepada tokoh yang muncul. Komunikasi politik bentuknya bermacam-macam, baik dilakukan sendiri oleh tokoh politik tersebut, atau diamanatkan pada aktor politik non-politikus misalnya kolumnis. Bentuknya: berita-berita di media cetak maupun elektronik atau editorial di koran-koran, sehingga terbentuk citra tersendiri bagi para tokoh tersebut yang dapat mempengaruhi simpati publik. Animo masyarakat tersebut merupakan lahan baru untuk melakukan survei baik sebelum pemilihan maupun sesudah pemilihan yang lebih dikenal dengan quick count untuk menilai opini publik. Sehingga bermunculan lembaga survei yang melakukan survei politik. Kualitas hasil survei maupun presisinya hasil ditentukan oleh metodologi yang digunakannya. Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat mulai menjalankan survei politik pada tahun 1940, awalnya banyak yang salah secara metodologi serta pelaksanaan di lapangan, dikarenakan belum dikenalnya metodologi survei sosial yang baik. Akan tetapi keilmuan terhadap metodologi survei pun berkembang saat ini. Sebenarnya apa itu survei? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, survei adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, peninjauan. Kini, lembaga survei di Indonesia semakin menjamur dan terkesan menjadi konsultan politik untuk tokoh-tokoh yang bertarung dalam berbagai ajang pemilihan pilpres, pilkada maupun pileg. Lembaga survei boleh melakukan survei untuk melihat simpati publik, dan boleh pula melakukan quick count setelah pemilihan umum yang resmi dilakukan. Hal ini legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang statistik yang pada intinya memperbolehkan survei asalkan sinopsis hasilnya disampaikan kepada Badan Pusat Statistik, BPS. Undang-Undang Pemilu sendiri melegalkan jajak pendapat, survei, dan penghitungan cepat, quick count, dan memuskannya sebagai partisipasi masyarakat. Hal ini tertulis dalam pasal 244 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, sepanjang mengikuti ketentuan KPU. Peraturan KPU menyebutkan lembaga survei yang dapat melaksanakannya ialah yang memiliki nomor registrasi sebagai lembaga survei dari KPU. Menjadi perhatian, kehadiran lembaga survei sendiri mengenai hasil survei maupun quick count yang mempengaruhi simpati publik. Fenomena hasil survei membuat publik memilih tokoh yang diunggulkan dari survei dikenal dengan bandwagon effect, sedangkan lawan efek tersebut yaitu simpati yang timbul akibat hasil survei terhadap tokoh yang cenderung kalah dalam survei disebut underdog effect. Output survei tersebut ialah ketika hasil survei dapat menjadi guider untuk menentukan strategi kampanye selanjutnya. Survei dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberitakan opini publik, ternyata dapat mempengaruhi hasil pemilu di mana perilaku pemilih di Indonesia masih didominasi masa mengambang, yang terburuk jika survei tersebut disalahgunakan menjadi bagian strategi kampanye. Menyikapi hal tersebut, salah satu lembaga survei menerangkan bahwa independensi dan objektivitas dari lembaga survei sebenarnya tidak terciderai, sebab dalam sebuah lembaga survei ternyata memang ada yang dibiayai oleh oknum yang menginginkan hal tertentu disurvei, dan ada pula survei yang dibiayai secara mandiri oleh lembaga survei itu sendiri. Untuk hasil survei yang dibiayai klien itu sendiri sama sekali tidak diubah atau dimanipulasi,
Hanya saja penyampaiannya dibuat sedemikian rupa sehingga hal-hal negatif dari hasil survei tertutupi oleh hal-hal positif dari hasil survei. Sehingga masalah objektif atau tidak sebenarnya tidak usah dipertanyakan lagi karena tentu saja hasilnya objektif karena tidak diubah-ubah. Kesimpulannya, lembaga survei jika dipakai secara independen dan objektif memang menggambarkan bagaimana partisipasi politik masyarakat, namun jika lebih banyak disorot dari survei yang dibiayai sponsor, tentu menimbulkan kesan yang berbeda dan cenderung menegatifkan peran lembaga survei itu sendiri, komunikasi politik, atau sekedar pencitraan, Anda sendiri yang dapat menilainya. Selanjutnya, bagaimana lembaga survei politik itu bekerja? Berikut penjelasannya. Pertama-tama, lembaga survei menjaring nama-nama tokoh daerah yang memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi. Survei awal ini bisa memakai modal awal dari perusahaan atau sang kandidat. Setelah hasilnya diketahui, sang kandidat bisa memilih apakah bersedia memakai jasa konsultan politik atau tidak sama sekali. Kadangkala hasil survei itu tidak dipakai oleh klien, tetapi hasilnya bisa dipakai oleh lembaga survei untuk ditawarkan kepada klien dengan keterpilihan atau elektabilitas tinggi. Membentuk citra kandidat. Dalam politik, keterlihatan menjadi penting. Dan di balik lampu sorot itu, tugas konsultan adalah bagaimana mengemas dan memasarkan citra sang kandidat. Pangi Sherwi Chaniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center, mengatakan tugas berat seorang konsultan adalah memoles citra kandidat yang berantakan. Memoles, kata Chaniago, tak berarti menampilkan perihal yang dibuat-buat, tetapi menonjolkan rutinitas yang sudah dijalaninya selama memimpin, bahkan sebelum jadi pemimpin, mengemas bagian-bagian diri sang kandidat yang tidak menarik menjadi perkara yang menarik, dan memunculkan segala polesan itu bisa terpublikasi dengan baik melalui media sosial. Chaniago mencontohkan Presiden Joko Widodo yang naik motor Royal Enfield Bullet 350cc bergaya chopper dengan balutan pakaian kasual saat berkunjung. Meski mudah bagi kepala daerah lain mengikutinya, ada perkara penting yang patut dihindari, menjadi pengekor dan tudingan pencitraan. Di sisi lain, Jokowi ingin ditampilkan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Salah satu tujuan Jokowi dengan motor modif tersebut adalah hendak menggapai suara anak-anak muda. Hal sama dilakukan Fahri Hamzah, yang kerap bikin ajakan, ngopi bareng, dengan anak-anak muda. Cara ini, ujar Chaniago, bisa membuat suasana lebih cair sebelum memulai dialog-dialog yang berat, setelahnya swafoto dengan audiens. Tujuannya senada, sang politikus menyasar pemilih muda. Hal-hal semacam itulah yang menjadi pekerjaan konsultan politik. Bila target audiens mereka adalah anak-anak muda, para konsultan politik harus mengenali psikososial mereka, di antaranya gampang nyetel, percaya diri, dan kreatif. Itulah penjelasan singkat tentang lembaga survei, komunikasi politik dan bagaimana lembaga survei atau konsultan politik bekerja. Di video berikutnya kita akan menjelaskan metodologi survei serta pelaksanaannya di lapangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.